Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Ana Agung Dwi Arsana. Hari ini saya mau nge-review tentang multimeter atau avometer gitu ya, banyak sebutannya. Karena beberapa multimeter yang saya gunakan di studio itu sudah ada yang rusak, udah ada yang rusak atau malfungsi. Dia ohmmeter tapi tidak mau presisi, atau juga ampermeternya rusak, tidak bisa membaca karena kelebihan arus pada saat pengukuran gitu ya. Jadi langsung aja saya membeli sebuah digital multimeter yang seperti ini. Ini kalau saya lihat pada saat review barangnya di jual beli online gitu, linknya ada di keterangan video gitu ya. Itu bentuknya mirip kayak handphone teman-teman. Jadi boxnya seperti ini, kalau kita lihat simple banget gitu ya. Di belakangnya ada spesifikasi atau detail produknya, bisa ngapain aja, itu di belakangnya sudah diinfokan dengan sangat jelas. Oke, langsung aja ya. Kita buka. Nah, multimeter ini mendapatkan bungkus yang seperti ini, atau apa ya, tasnya. Pada saat pembelian kita diberikan tas seperti ini, yang tentunya ini bagus banget kalau kita kerja di luar. Jadi kita masukin alat-alat di kotak perkakas itu jadi nggak gampang lecet atau rusak ya, karena sudah ada tasnya seperti ini. Kita buka dulu. Nah, ini dia. Jadi kalau dibandingkan dengan telapak tangan saya, ini ukurannya segini ya. Lumayan besar. Nah, kenapa saya beli multimeter yang ini? Itu karena kalau biasanya pernah saya review tentang multimeter seperti ini, cuman tampilannya itu monokrom. Ya, mungkin ada yang masih ingat ya. Yang ini dia tampilannya berpendar dan berwarna. Kita akan lihat. Kita akan bahas yang bagian sini dulu nih. Ini apa aja nih? Oke. Nah, ini ada buku user manualnya, teman-teman bisa baca, tapi kalau yang sudah pernah pakai multimeter ini bisa dilewatin. Di sini ada cara penggunaannya gitu ya, lengkap banget. Terus kita dapat ini. Oke. Ini adalah sensor suhu thermocouple yang bisa membaca suhu sampai ratusan derajat Celcius. Ya, bukan range 0 sampai 100 derajat. Ini bahkan dia lebih dari 100 derajat dia bisa. Fungsinya untuk apa? Fungsinya pada saat kita mungkin memblower komponen, bisa kita tempelkan sehingga kita tidak memblower dengan suhu yang melebihi dari standarnya. Nah, itu fungsinya dari sensor suhu yang bisa mendeteksi ratusan derajat Celcius. Seperti itu. Jadi nanti kita akan coba. Terus kita dapat probe seperti ini. Coba kita buka. Nah, probe-nya seperti ini ya. Kabelnya cukup panjang teman-teman, dan kualitas kabelnya juga bagus. Tidak terlalu lemes, juga nggak terlalu kasar ya. Kita lihat. Oke. Dan ujungnya seperti ini. Bisa dicopot jadi seperti ini ya. Ini kalau ujungnya model yang seperti ini, itu biar nggak kesenggol kaki komponen lain. Ya, teman-teman bisa copot, terserah mau pakai yang model gimana. Nah, itu kabelnya. Terus ini multimeternya, kita akan lihat. Ya, kalau saya kita balik dulu nih. Ini kayak HP ya. Ini kalau teman-teman lihat, modelnya dari belakang sini itu kayak HP, dan ini malah mirip seperti kameranya gitu ya. Tapi itu lampu senter. Nah, kenapa di multimeter ada lampu senter? Itu sering banget kita kalau perbaikin sesuatu, ngelihat komponen yang letaknya agak ke dalam itu dia mungkin gelap gitu ya. Nah, ini ada senternya. Ini kita coba nyalain ya. Sebelum nyalain, di sini ada lubang untuk probe-nya. Di sini lubangnya ada 4, tapi kabel probe-nya cuma ada 2. Itu karena mungkin kita bisa berubah ke mode ampermeter atau otomatis di sini ya. Ada banyak sekali dia model otomatisnya. Lalu di bagian sini
tombol center. Di bagian atas ada tombol power dan juga ada NCV-nya. Ini ya. Nah, NCV ini untuk non kontak voltage. Kita bisa mendeteksi tegangan kabel walaupun tidak menempelkan kabel probe di sana. Oke, kita langsung aja lihat tampilannya dengan menekan tombol powernya. Nah, ini dia tampilannya. Ini agak flicker ya. Saya akan perbaiki kamera saya dulu. Oke. Nah, tadi frame rate kameranya terlalu tinggi, makanya dia flicker. Nah, ini sudah tidak flicker lagi. Ya, lumayan lah. Oke, ini tampilannya teman-teman ya. Ini kayaknya masih. Nah, ini udah lebih baik. Nah, ini tampilannya. Kalau teman-teman lihat, dia sudah langsung mendeteksi suhu 29,1 derajat Celcius adalah suhu di ruangan ini. Dan jarum ininya ini nggak touchscreen teman-teman ya. Padahal layarnya mirip kayak layar HP gitu ya. Ini nggak touchscreen dia. Nah, itu jarumnya bergerak-gerak karena kita sedang ada di mode auto ya. Jadi otomatis. Nah, itu adalah keunggulan dari multimeter yang digital auto seperti ini. Buat teman-teman yang belum paham dengan ring switch yang ada di multimeter, itu sangat membantu sekali. Biasanya kalau kita yang nggak tahu terus kita salah setel ring switch, kita mengukur tegangan ternyata kita ada di mode ampere atau mengukur arus gitu ya, sehingga multimeternya jadi rusak. Nah, ini bisa kita ubah ke mode auto dengan pencet ini kan gitu. Nah, ini sudah auto. Sekarang dia mode tegangan. Di sini ada tulisannya DC ya. Pencet lagi. Ini adalah resistor untuk resistansi. Lalu ini adalah kontinuitas atau bunyi buzzer. Lalu dioda, kapasitor, tegangan juga, cuman ini skalanya milivolt ya. Lalu frekuensi bisa juga. Lalu ini suhu. Nah, ini NCV-nya. Nah, ini NCV-nya ya. Nanti kita akan tes. Lalu arus yang miliampere dan yang ampere. Nah, bagusnya di sini, misal ini kan masih mode auto nih. Nah, ini kan masih mode auto. Nah, di mode auto kita dikasih tahu di probe mana yang perlu kita pakai. Gitu tadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi yang nyala, misalkan ini kita contohin. Kita mode DC yang nyala adalah COM dan ini. Jadi probe yang digunakan adalah probe yang ini dan ini. Nah, itu dia. Jadi untuk pemula ini multimeternya udah kayak guru gitu ya. Ini dan ini. Jadi di mode resistor. Kita lanjut lagi. Ini juga mode buzzer. Mode dioda juga masih sama. Lalu mode kapasitor juga sama. Ini juga. Oke, arus frekuensi juga. Dan termometer juga di sana. Yang berubah mungkin NCV mendeteksi. Nah, ini dia. Miliampere probe-nya dipasang di bagian ini dan ini. Terus yang ampere dia pindah ke yang sini dan COM. Nah, kayak gitu. Sekarang kita coba pasang probe-nya dulu. Kita coba pasang di sini dan di tempat satunya. Nah, ini dia. Kayak gini ya. Enggak sih? Nah, ini ya. Jadi kita tes yang auto dulu nih. Nah, ini auto. Oke. Mode auto, dia nyala di probe ini. Kalau kita shortkan, maka dia akan mode buzzer atau mode mendeteksi short atau tidaknya, gitu ya. Itu mode auto. Kalau kita ambil baterai, ini baterai A3 dan kita tes.
Ini positifnya di sini. Oke, lalu negatifnya di sini. Mungkin geser sini aja biar lebih jelas. Kita ukur 1,5 volt, teman-teman bisa lihat 1,5 volt ya. Ini dapat terukur walaupun kita tidak mengubah ring switch-nya di multimeternya ya. Nah, ini bagusnya multimeter yang digital, ini kan negatif harus di negatif nih. Nah, kita bisa melakukan pengukuran walaupun terbalik kabelnya. Nanti dia bakal menampilkan negatif 1,5 ya. Negatif 1,5 artinya dia ya kebalik kabelnya. Nah, itu tidak merusak, teman-teman. Nah, itu untuk baterai ya. Kita coba yang lainnya. Kita copot dulu. Kita coba mengukur tegangan listrik 220 volt. Ding 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 ding. Oke, di atas meja saya sekarang sudah ada apa sih istilahnya, colokan gitu ya. Saya tidak merubah ring switch dari multimeter ini. Saya langsung aja colokin ke sini. Jangan takut meledak. Maka dia akan otomatis mendeteksi tegangan listrik PLN-nya yaitu 222 ini ya. 222 ya, sekarang 223 dan serta frekuensinya yaitu hampir 50 Hz. Nah, itu dia. Jadi sekaligus kita bisa mendeteksi frekuensi listrik PLN yang ada di rumah kita. Dan itu adalah true RMS. Jadi teman-teman, kalau ini kita bekerja di dalam kegelapan, ini dia menyala ya. Ini menyala dia. Nah, kayak gitu dia. Oh iya, wah ini kabelnya main-main. Nah, di sini juga kita bisa ngehold nilai tegangan yang kebaca ini ya. Kita pencet, maka dia nilainya akan ngehold. Walaupun di sini kita cabut probe-nya, jadi dia tetap menampilkan tegangan terakhirnya. Nah, ini kita hilangkan hold-nya, maka dia akan membaca tegangan terbaru lagi. Atau di sini mungkin nilai maksimumnya berapa sih nanti akan terbaca juga. Atau mungkin minimumnya. Jadi misalkan kita mau ngelogger nih. Nah, dalam waktu beberapa jam itu tegangan maksimum atau minimumnya berapa sih, kita bisa melakukan sini menu max dan min ini gitu ya. Lalu untuk ring ini kita bisa untuk pengaturan ring sebenarnya. Nah, ini ya teman-teman bisa atur juga ring ketelitiannya. Nah, gitu. Terus apa lagi ya yang bisa dicoba ya? Ini kita bisa coba untuk elko. Oke, kita cabut dulu. Oh ya, sebelum elko mungkin kita coba ini cabut dulu. Yang tadi saya katakan itu adalah NCV. Di sini ada menu NCV, kita akan coba pilih biar kita tunjukin ke teman-teman. Nah, NCV live ya. NCV live. Kita contohkan di sini. Ini kita tempel. Jadi H ya. Dia menunjukkan H di sini. Kita akan cabut kabelnya. Ini dia kabelnya. Ini kita cabut. Nah, ini kita cabut. Dia tidak mendeteksi. Kalau kita pasang. Nah,
Itu dia teman-teman. Jadi walaupun kita tidak tidak langsung kontak, dia bisa mendeteksi tegangannya. Ini kita cabut. Nah, dia udah nggak deteksi lagi. Lalu untuk termometernya, ini kita coba nih. Termometer yang thermocouple. Apakah benar-benar bisa suhu tinggi? Ini kita coba nih. Tapi nyobanya pakai apa ya? Kita pakai blower aja. Cuman di sini blowernya kita nggak kelihatan ya. Ini kita ubah ke, nah, suhu. Ya, tapi di sini masih Fahrenheit, teman-teman. Oh, ini Celsiusnya. Ini Fahrenheitnya. Oke. Saya akan coba blower ya. Blowernya ada di sebelah. Teman-teman lihat aja apakah suhunya bisa terbaca tinggi. Sekarang saya tiup blower. Nah, ini sensornya saya langsung hubungkan ke tiup dengan suhu yang ada di blower saya. Oke. Nah, itu dia teman-teman. Jadi dengan mengetahui suhu yang bisa lebih dari 100 derajat Celcius, kita misalkan ingin mencopot IC SMD gitu ya, kan harus pakai blower dan suhunya juga harus tidak terlalu panas sehingga tidak merusak IC. Nah, disitulah fungsi menggunakan sensor suhu yang bisa suhu tinggi ini gitu. Ya. Nah, ini portable banget. Kita coba tes lampunya. Lampu senternya juga lumayan. Wah, ini nyorot ternyata. Tak kira nyebar. Jadi pada saat kerja mungkin kita mau ngelihat tipe IC, ini bisa kita gunakan sebagai senter juga. Lalu APO ini apa ya? Oh, APO ini untuk otomatis matinya teman-teman. Ya. Jadi bisa diaktifkan atau enggak. Nah, ini udah lengkap semua nih. Tapi kayaknya kalau saya sendiri lebih banyak makainya di mode dioda atau buzzer gitu ya. Dioda atau buzzer dan juga kapasitor. Jadi untuk kapasitor biar bisa mengetahui kapasitor yang di mesin TV itu bagus apa enggak sih. Karena kalau enggak bagus jadi kan malfungsi di power supply. Teman-teman sering banget kita ngadapin TV atau peralatan elektronika yang tegangannya ada, cuman TV-nya nggak nyala gitu. Itu bisa disebabkan oleh nilai kapasitor yang melar. Nah, kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin kita akan coba untuk pakai mode ininya sebelum selesai. Mode kapasitornya. Ini nyontohin aja ya. Nah, ini ya. Ini saya ada kapasitor yang masih bagus. Lalu kita tempelkan di sini atau pakai probe juga bisa. Dan kita akan lihat. Ini bacanya emang agak lama ya. Karena dia ada kalkulasi gitu. 341 ya. Katakanlah 341. Sedangkan yang di badannya ini adalah 330 ya, 330 mikro. Artinya elko ini atau kapasitor ini dalam kondisi yang sangat baik. Nah, itu dia. Oke, mungkin sekian dulu mungkin review saya secara singkat tentang multimeter ini. Kalau ada dari teman-teman yang masih bingung tentang pembacaan multimeter, bisa request di kolom komentar gitu ya. Semoga aja nanti bisa dibuatkan video terpisahnya secara lengkap bagaimana menggunakan multimeter sekaligus membaca nilai-nilai komponen dengan menggunakan multimeter ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan hari ini. Link pembelian produk ini ada di keterangan video, silahkan cek.
Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke?